kalian ngalamin perjuangan waktu nyari pekerjaan. Kadang kehujanan, kadang kepanasan, sampai keringetan. Belum lagi penuh sesak. Aromanya bikin pusing kepala. Belum lagi pas giliran wawancara. Kamu kalah saing. Atau bahkan kamu ditolak begitu saja. Saya bisa semuanya, Bu. Bilingual, Excel, komputer, main game, nimba, nyapu, bikin kopi, keluar kota, rela saya Bu semua. Bikin harapan sirna. Tapi apa iya cuma gegara kompetensi diri kamu jadi tereliminasi? Kita cek data yang ada. Dari data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta tahun 2020, ada 15.600 orang yang mencari kerja, sementara lowongannya cuma 14.600. Memang sih kalau kita cek nih jumlah iklan lowongan yang ada di situs pencari kerja sudah ada kenaikan sekitar 31% per bulan mulai dari Januari 2021. Tapi angka ini pun masih jauh kalau kita berkaca sama era sebelum pandemi. Jadi nggak heran kalau jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8.750.000. Banyak banget. Kalau kita lihat data dan fakta yang tersaji, emang jadi harus pintar, memutar otak, menilik peluang, mencari kerja, sambil bersaing nih sesama pencari kerja. Apa tips gitunya? Kita bahas ya di Ngopi. Tumbuh-tumbuhlah kamu, wahai tunas-tunas muda. Gapai langit, gapai impian, gapai masa depan. Mekar-mekarlah engkau, kuntum-kuntum bunga bangsa. Ciptakan inovasi, wujudkan karya, temukan solusi kehidupan. Temukan solusi. Saya punya solusinya. Langsung kayak tagline. Tapi beneran Om Jo, kalau ngomongin solusi untuk pendidikan, kan kita pasti pengennya tidak hanya mereka pelajar yang berada di Pulau Jawa aja ya, yang mendapatkan lebih banyak akses, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan ya. Sebenarnya kan ujung-ujungnya setelah mereka lulus, mereka pasti ingin praktekkan ilmu-ilmunya ke dunia pekerjaan apapun industrinya. Nah sayangnya seringkali mereka pelajar yang berada di luar Pulau Jawa tidak memiliki kesempatan yang sama. Nah itu kenapa akhirnya digitalisasi jadi solusinya Om Jo. Makanya tadi waktu dibilang tunas-tunas bertumbuhlah, berkembanglah. Wah bisa berkembanglah lewat jempol-jempol yang ada, lewat teknologi yang ada. Tapi keren sorry, ya? sebelum panjang lebar, saya mengagumimu hari ini. Oh. Karena dibuka maskernya jadi nampak kecantikanmu. Ya karena sendirian, karena masih sendirian. Biasanya kalau berdua kita kan harus pakai ini ya, harus jaga, harus lebih protektif sama diri sendiri dan sama orang lain. Tapi emang benar sih ngomongin soal mengagumi ya Om Jo ya. Aku mengagumi 3 orang ini loh. Mereka nggak cuma pinter untuk menggunakan teknologi yang ada, tapi misi yang mereka bawa tuh mulia banget. Mereka mau memastikan bahwa anak-anak Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia ini punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang luar biasa. Langsung kita ngobrol kali ya. Oke, kalau mau tanya-tanya boleh loh. Hai semuanya, aduh senang sekali. Senang sekali sudah gabung, terima kasih ya sudah gabung ngobrol sama Nitya. Aku sapa satu persatu dulu ya. Dari sebelah kirinya Nitya nih sudah ada Mbak Lena Sunarto, co-founder dan CEO Career Support. Thank you Mbak Lena sudah gabung. Kemudian di tengah kalau Mbak Lena yang paling cantik, nah ini yang paling unik begitu ya. Ada Mas Yaumil Fajri, co-founder and CEO Upscape. Ada juga Mas Andika Prasetya, founder and CEO Rakamin Academy. Ini kan sebenarnya benang merahnya tiga-tiganya
pastinya nih dari Rakamin Academy, kemudian Career Support dan Upskill ini kan sama-sama memberikan akses untuk mereka yang sudah menunaikan kewajiban belajar gitu ya. Tinggal bagaimana mereka berkarya di industri masing-masing. Tapi kan nggak semudah itu ya ternyata. Boleh nggak aku minta dulu dijelaskan masing-masing? Ya, first ya terima kasih ya untuk your invitation, Mbak. Nice to meet you and nice to meet Anika again here and Mas Yamil here. So happy to be here. Ya, career support itu sebenarnya satu career center partner. Sesuai dengan namanya ya, benar-benar literally support Literally. untuk mencari karir gitu ya. Benar, ya. Kami ingin semua sekolah memiliki portal pusat karir. Ya. Oke. Jadi through the pusat karir, kami mau sekolah fokus membantu fresh grads dan magang mencari pekerjaan gitu. Oh, jadi tidak hanya yang sudah lulus tapi juga yang mau magang gitu ya? Betul, ya. Jadi kita create ya 3 platform yang terintegrasi yang menghubungkan sekolah, kandidat dan perusahaan bersama-sama gitu. Artinya mereka masing-masing bisa punya portalnya masing-masing atau gimana nih Mbak? Kalau tadi Benar, dibilang integrated mereka jadi end to end gitu ya? Iya, mereka ada portal sendiri dan kandidat sama company juga ada aplikasi sendiri di Android sama iOS. Jadi mereka bisa mencari apa yang mereka inginkan, terfasilitasi juga sama sekolah karena kan biasanya sekolah atau perusahaan punya preferensi ya. Mereka punya preferensi mau mengambil dari lulusan mana misalnya atau karena terdekat dari industrinya gitu ya, dari kantor dari perusahaannya gitu. Ini terfasilitasi berarti ya oleh Career Support. Betul, ya, that's correct ya. Jadi using platform kami, sekolah di mana-mana aja di seluruh Indonesia bisa ketemu job posting dari perusahaan di seluruh Indonesia gitu. Aku senang banget loh dengarnya dari seluruh Indonesia. Jadi nggak cuma yang di Pulau Jawa aja gitu ya, atau yang cuma di kota-kota besar aja, tapi benar-benar seluruh Indonesia gitu ya. Betul, Nice. That's like what you said in the beginning kan, digitalization. Jadi digitalization kan the purpose is to connect everyone from everywhere, every corner gitu kan. True. Ya, Semuanya harus punya akses yang sama gitu ya. betul, ya, that's our goal. Kalau Rakamin gimana? Rakamin Academy ini akan samakah kira-kira nafasnya atau justru malah lebih spesifik ke arah apa misalnya Rakamin Academy ini? Betul. Jadi kalau dari Rakamin kita ngelihat masalahnya memang agak cukup spesifik ya. Kita ngelihat sekarang ini dunia memang sedang transformasi ke arah digital, tapi pendidikan formal kita mungkin agak cukup lambat ya untuk bisa keep up sama perubahan industri yang mungkin tiap bulan bisa berubah gitu ya. Apa yang dibutuhkan terkait dengan talent mereka. Nah, kita ngelihat jadinya selalu ada gap antara mereka-mereka yang sudah lulus kuliah sama kebutuhan di industri, terutama untuk skill-skill digital yang baik. Jadinya banyak dari mereka yang udah lulus tapi masih susah untuk mendapatkan pekerjaan. Pun banyak juga yang sudah mendapatkan pekerjaan, mereka mungkin ngerasa stuck dan mereka ngerasa bahwa kayaknya karir saya yang sekarang ini kurang sustainable nih. Yeah. Mungkin dalam beberapa tahun yang akan datang akan tergantikan gitu ya dengan teknologi yang sekarang ini perkembangannya makin luar biasa. Nah, disitulah kita mengisi gap tersebut. Kita ngebantu teman-teman anak-anak muda untuk punya kompetensi-kompetensi digital, dan inilah yang membuat mereka akhirnya setelah belajar dengan Rakamin, mereka kita bantu juga hubungkan ke hiring partner kita ya sampai mendapatkan pekerjaan baru di bidang-bidang digital. Ini hanya berlaku untuk mereka yang sudah lulus atau ketika belum, jadi misalnya sudah semester akhir kah kalau untuk yang ini ya universitas ya, atau misalnya untuk SMK mereka tinggal 1 semester lagi gitu, itu sudah bisa belum mengakses upgrading skill yang ditawarkan sama Rakamin ini? Ya, kita cukup beragam kebetulan ya Mbak ya. Kita ada program-program yang memang kita buka untuk publik. Kita buka secara retail gitu ya. Nah, itu memang 80% ini mereka orang yang sudah bekerja kemudian ngerasa tadi karirnya ini kurang sustainable gitu ya. Mereka pengen coba shifting karir ke skill-skill digital dan teknologi. Nah, itu memang cukup banyak. Tapi kita ada juga pelatihan-pelatihan yang memang sifatnya ini sosial gitu ya. Seperti contoh, kita kemarin sempat beberapa kali kerjasama dengan pemerintah lewat Kominfo untuk memberikan beasiswa nih. Nah, beasiswa ini bisa diberikan untuk anak-anak yang baru mau lulus gitu ya. Atau misalkan bahkan ada juga beberapa yang lulus SMK ini mendaftar, dan banyak juga dari mereka yang sudah lulus dari program Rakamin dan bisa dapat pekerjaan gitu ya di bidang-bidang baru ini. Oke. Kalau dibilang banyak, boleh dong bocorin angkanya berapa
apa sih golongan-golongan galau pengen ganti pekerjaan, atau misalnya mereka merasa oh ini sudah saatnya memang saya harus lebih ke era digital gitu kan ya. Kadang-kadang mungkin pekerjaannya masih aman, tapi dia tahu bahwa tantangan di masa depan tuh punya peluang lebih banyak gitu. Jadi kalau untuk dari kebutuhan industri ya Mbak ya, itu per tahunnya industri itu butuh sampai 800.000 talent digital ya. Dan yang cukup aware sayangnya itu baru di kota-kota besar ya. Banyak anak-anak muda kita daerah-daerah itu nggak cukup aware. Dan kita dari Rakamin kemarin selama setahun ini berjalan, kita udah ada hampir 5.000 siswa yang belajar di kita. Dan mereka ini memang mostly ya dari kota-kota besar tadi ya. Memang yang harus kita lakukan bersama adalah meningkatkan awareness ya buat daerah-daerah lain juga. Karena kalau talent-talentnya benar cuma dari kota-kota aja, tentunya nggak cukup ya menyesuaikan dengan kebutuhan dari industri tadi yang sampai 800.000 orang. Nah ya, karena kalau 5.000 banding 800.000 kan sebenarnya banyak ya. Nggak bisa juga dibilang wah lowongan pekerjaan zaman sekarang nggak ada gitu. Ternyata memang cuma on demand-nya nggak ketemu sama kompetensinya. Ngomongnya soal kompetensi, aku boleh ke Mas Yaumil nih. Mas Yaumil, ini kan dirimu spesifik banget ya. Aku sempat nyari-nyari karena namanya unik kan. Menebak-nebak kira-kira apakah kepanjangan dari upscape gitu. Ternyata capnya adalah keperawatan gitu kan. Apa sih ngebuat akhirnya harus fokus sama keperawatan ini? Tapi jangan dijawab dulu Mas Yaumil. Aku akan simpan untuk next berikutnya. Nitya mau ambil air minum dulu biar semuanya juga makin segar ngomongin ini ya. Kita ngobrol di sini. Oke. Tapi ternyata juga pekerjaan-pekerjaannya ini terpusat di kota-kota besar. Kalau Mbak Lena sama Mas Andika juga melihat hal yang sama They nggak? want the job that they don't know where to find the job. Nah, yang kita sediakan saat ini yaitu sebuah bimbingan belajar bagi mereka untuk bisa masuk di ranah-ranah menjadi aparatur sipil negara untuk formasi perawat. Nah, aku balik ke Mas Yaumil nih, spesifik sekali ngomongin soal bagaimana mereka yang memang ingin menjadi perawat atau sudah menjadi perawat tapi biasanya terkendala di uji kompetensi. Nah, di mana celahnya sampai upscape ini masuk begitu untuk membantu mereka? Oke, jadi gini Mbak, kita waktu itu melihat fenomena di tahun 2016, itu angka kelulusan uji kompetensi perawat itu cuma di level 40 sampai 50%. Dari total jumlah kelulusan 120.000 orang tiap tahunnya. Nah, waktu itu yang saya rasakan adalah di kampus saya bisa lulus 100%, tapi di kampus lain, lulusan-lulusan dari kampus lain itu malahan jauh di bawah 100%. Ada yang 40, kenapa gitu ada ya? yang 30. Pertanyaannya adalah ada kenapa? semacam penasaran ya. Tapi solusi yang diberikan dulu itu cuma sekedar try out, Mbak. Try out, nggak ada pembahasan, dan nilainya pun nggak langsung keluar saat try out. Jadi nggak tahu aja, kita try out, terus kemudian habis itu uji kompetensi. Nah, kita melihat, oh kayaknya inilah alasan kenapa orang ini gagal, nggak ada persiapan sebelumnya untuk bisa lolos di uji ini. Nah, waktu itu kepikiran lah, kita bikin sebuah platform untuk persiapannya. Jadi yang terpikir sederhana dengan saya waktu itu adalah bagaimana saya menghubungkan teman-teman saya ini dengan orang-orang yang mengalami kegagalan tadi, dan semuanya dipermudah sekali dengan bantuan teknologi. Jadi ini semacam bimbel tapi kekinian gitu ya? Ya, dengan bantuan teknologi. Iya. Oke. Berarti so far sejauh ini sudah ada berapa orang dan apa saja? Maksudnya kan awalnya tadi hanyalah untuk membantu persiapan. Tapi ada lebihkah dari memberikan uji kompetensi tadi? Ada yang sudah ditambahkan kah sekarang? Hingga sekarang kita udah bantu untuk persiapan karir mereka khusus untuk menjadi ASN, Mbak. ASN perawat lah, lebih tepatnya. Jadi kita menemukan problem baru lagi, ternyata setelah mereka lulus ada kesulitan yang baru lagi nih, yaitu kesulitan untuk mencari pekerjaan. Nah, ada banyak sih faktor yang menyebabkan hal itu, Mbak. Salah satunya ya keterbatasan lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia. Nah, yang kita sediakan saat ini yaitu sebuah bimbingan belajar bagi mereka untuk bisa masuk di ranah-ranah menjadi aparatur sipil negara untuk formasi perawat. Nah, itu yang baru kita jalankan kemarin. Nah, total saat ini kita sudah sampai di angka 56.000 pengguna, Mbak. 56.000 pengguna di 33 provinsi Indonesia. Wah. Dan 32.000 diantaranya itu adalah di sektor keperawatan. Jadi sekarang udah nggak di perawatan lagi. Nggak di perawatan aja, udah masuk di sektor kebidanan dan juga di sektor gizi.
udah 3 profesi yang kita jamah sekarang. Tapi emang mayoritas semuanya adalah di sektor keperawatan. Oke. Dan dari 30 ya. Ini sangat menarik karena kalau kita bicara pandemi ya, nggak cuma tadi kita ngomongin artinya beralih menjadi pembelajaran online atau misalnya hybrid, tapi juga mereka-mereka ini kan artinya ada industri spesifik yang dibutuhkan SDM-nya gitu. Dan kita pasti langsung pertama yang dibicarakan adalah sektor kesehatan gitu kan. Kita butuh lebih banyak perawat. Kalau saya nggak salah, Kemenkes sebenarnya menempatkan standar itu 200 perawat untuk 100.000 pasien ya kalau nggak salah ya. Dan sekarang ini angkanya kan masih jauh dari kebutuhan tadi gitu. Boleh lanjut Mas Yomil. Ya, kalau dilihat di peluangnya sebenarnya kan Kemenkes membuat sebuah standar, yaitu ada 200 orang perawat dibanding dengan 100.000 orang ya, 100 orang ribu masyarakat. Nah, kondisinya sekarang itu baru sampai di level 18 banding 100.000 sih Pak. Udah nggak terlalu banyak sebenarnya. Nah, tapi problemnya itu adalah kebutuhan yang dihitung oleh Kemenkes itu juga masuk untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah-daerah, termasuk itu di daerah-daerah terpencil. Dan yang fenomena yang terjadi sekarang itu adanya semacam perbedaan jumlah tenaga lah Mbak. Jadi terpusat. Jadi yang ke daerah-daerah juga semakin sedikit. Jadi banyak yang terpusat. Dan sehingganya yaitu tadi terjadi semacam terlalu kuat kompetisinya ya untuk mendapatkan pekerjaan di daerah-daerah besar. Namun ke daerah-daerah yang terpencil juga nggak ada juga. Saya paham. Jadi berarti masalahnya nggak hanya akses ternyata ya, nggak cuma mereka yang di kota besar memiliki lebih banyak akses untuk mendapatkan tadi lowongan pekerjaan, tapi ternyata juga pekerjaan-pekerjaannya ini terpusat di kota-kota besar. Kalau Mbak Lena sama Mas Andika juga melihat hal yang sama nggak dari pengguna aplikasi masing-masing, atau misalnya kan kalau Mbak Lena kan juga banyak bertemu dengan pihak sekolah juga, dengan pihak pelajarnya juga, dengan pihak perusahaannya juga gitu, mengalami masalah yang sama juga nggak? Ya, hampir-hampir sama sih. For the schools, the difficulty of, especially from small towns, small cities, difficulty of contacting companies outside their town and their city, gitu. Ini maksudnya menghubungi benar-benar yang bagaimana caranya untuk menghubungi mereka bahwa ini ada perusahaan yang membutuhkan calon karyawan gitu ya Mbak. Jadi harus satu-satu ditelepon gitu. Iya, dia orang mostly for the magang ya. They limit to their own area aja. Jadi kan kasihan anak-anak cuman only in that area, you know. We want to help to expose them nationally, gitu, to help them, Jadi justru permasalahannya adalah menghubunginya gitu ya. Ya betul, ya betul. Yeah, like startup, we have difficulty meeting investors, right? So we go through program like SSE to help us to, to introduce us. Yes, Yeah, that today's the event is help us to expose and make us more, help us with the branding of our startup, right? So that's the thing. We exist, but nobody know we exist. Like the students, they are there, so but the sad. company cannot find them. They want the job, that they don't know where to find the job. So it's the connection, the problem of connecting people together. Ini senyumnya Mas Andika artinya kayak aduh saya tahu banget ini rasanya ngomongin soal ngedengerin setiap hari orang bilang saya nggak bisa dapat pekerjaan, padahal sebenarnya you know that there's a lot of job exist gitu kan, banyak yang mereka membutuhkan SDM gitu, tapi seakan-akan kayak apa ya, kalau saya mau puitis lagi nih Om Jo, seperti ada kabut tipis yang menyelubungi. Ini mulai berpuisi lagi gitu nggak sih Mas Andika? Misalnya ada sesuatu yang memang ternyata akses ini harus dibuka gitu. Ya betul. Memang literasi digital antara di kota dan di daerah itu berbeda sekali, Mbak. Mungkin kita bisa bilang bahwa penetrasi internet Indonesia sudah sangat besar, gitu ya. Banyak orang-orang daerah juga sudah mengakses internet, tapi literasinya terhadap penggunaan internet itu jauh sekali. Orang-orang di kota itu sudah paham ya bagaimana internet ini bisa diutilize untuk bisa ngebantu. Ya, other than using for TikTok and Facebook ya gitu ya. Ya, jadinya waktu tuh habis untuk hal-hal seperti itu gitu. Padahal potensi dari internet itu kan luas sekali. Makanya jadinya kita ngelihat bahwa memang untuk kalau kita memang punya visi sosial, gimana biar jadinya masyarakat Indonesia punya kompetensi yang lebih tinggi, maka kita nggak bisa nunggu bola gitu ya. Kita harus jemput bola.
mungkin nunggu bola ya buat daerah orang-orang yang dari kota aja itu cukup. Tapi buat yang dari daerah itu benar-benar harus jemput bola, dan jemput bolanya ini nggak bisa ya kalau misalkan cuma satu perusahaan aja bergerak sendiri. Tentunya harus kolaborasi ya dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dari berbagai macam stakeholders. Oke, berarti memang meskipun ini sudah startup ya, artinya berbasis digital, tapi ternyata toh harus tetap jemput bola juga ya. Semuanya sepakat berarti ya, boleh bilang iya kalau semua sepakat. Iya gitu ya. Iya. Luar biasa ya. Ternyata memang tetap harus meskipun sudah 4.0 tapi ternyata masih harus tetap diteleponin satu persatu juga. Oke. Abis ini Nitya kita mau undang dari Kominfo kan, karena memang juga ini semuanya juga bergabung di SSI ya berarti ya, di Startup Studio Indonesia. Kita mau bicarakan juga soal masalah-masalah tadi, karena kan pastinya nih peran pemerintah juga penting banget. Gimana aksesnya kebuka, karena startupnya sebenarnya udah ada, yang membutuhkan udah ada, gimana cara mempertemukannya. Abis ini kita bahas di Ngopi. Ya. Fresh grad ini pikirannya masih polos, bisa dibilang seperti itu gitu ya. Kayaknya dunia ini akan mudah untuk saya taklukkan. Teknologi itu untuk mengenabler manusia untuk bisa produktif lebih tinggi, untuk meningkatkan produktivitas, bukan mengambil alih unsur humanity-nya. Dunia yang bergerak cepat menuju ke mana tiada yang tahu. Dan ku tahu hanyalah bahwa orang harus bangkit dan teknologi tak bisa dihindari. Jika kepingin kita tetap berdiri, jaga di antara bangsa-bangsa di bumi. Startup teknologi mungkin bisa menjadi kunci. Aku langsung membayangkan diri aku lagi lari, disuruh bangkit sama Om Jo, tapi nggak tahu abis bangkit harus kemana. Tapi gini loh, kenapa saya bikin lagu ini rada sedih itu ya? Karena saya memandang gini loh, teknologi itu bagi saya yang bergerak di kebudayaan gitu ya, itu rada mengkhawatirkan untuk kemanusiaan. Nah, itu nanti bisa Kenapa Om Jo? Kenapa dirimu justru berpikir bahwa ini mengkhawatirkan untuk kemanusiaan? Iya, karena kan orang-orang atau anak-anak muda atau anak-anak kecil lah yang main gadget gitu, itu kan hilang kemanusiaannya. Dia dipisahkan dari keluarganya, asik suntuk gitu loh. Itu contoh kecilnya. Okay. Ini menarik karena sesuatu yang harus dimiliki, mereka juga punya sense of humanity tadi gitu. Nggak hanya sekedar kan, oke, kita punya semua teknologi ini, tapi kalau kita nggak ngerti budayanya, kalau kita nggak ngerti orangnya, kita nggak ngerti bagaimana caranya untuk upgrading our skill. Kurang lebih gitu kali ya. Kuncinya jangan sampai teknologi menjauhkan dari kemanusiaan. Oke, kalau gitu langsung Nitya undang deh kalau gitu perwakilan dari Kemenkominfo, ada Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Pak Samuel. Pak Samuel, long time no see, terima kasih sudah gabung. Terima kasih sudah bisa diundang di acara ini. Akhirnya, walaupun tetap harus lewat ini ya Pak ya, online gitu ya. Zaman sekarang lah kita ketemuannya online. Nah ini kan juga namanya kemajuan teknologi. Mungkin sedikit menanggapi apa yang kekhawatiran yang disampaikan oleh Om Jo tadi, bahwa memang benar dalam transformasi digital kita harus berpusat pada manusianya, bukan pada teknologinya. True. Teknologi itu untuk mengenabler manusia untuk bisa produktif lebih tinggi, untuk meningkatkan produktivitas, bukan mengambil alih unsur humanity-nya atau unsur kemanusiaannya. Nah ini yang memang jadi memang perlu tadi yang orang yang ini, karena mereka belum terbiasa, jadi nanti yang itu perlu yang namanya literasi digital, agar masyarakat ini bisa melihat teknologi sebagai enabler dan untuk meningkatkan produktivitas mereka. Tapi menarik Pak, sebelumnya Pak Samuel, tadi kita ngobrol sama Mbak Lena, sama Mas Yomil, sama Mas Andika, bahwa startup ini sudah banyak, edutech ini kan sudah jadi banyak sorotan juga di Indonesia, apalagi setelah pandemi melanda ya gitu. Tapi ternyata banyak juga yang belum bisa mengakses karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa ternyata kita bisa akses lowongan pekerjaan melalui
digitalization tadi gitu, bahwa sudah ada startup yang mereka berusaha untuk menjembatani gitu. PR-nya ternyata masih di merangkul mereka yang ada di luar Pulau Jawa, Pak Samuel. Jadi kalau kita lihat terkait sumber daya manusia ya, memang tadi kita memang lagi kekurangan banyak. Kalau kita tuh fenomenanya gampang sekali. Saya tuh kan banyak sekali teman-teman saya di startup. Loh, kemarin kerja di sini, besok sudah kerja di tempat lain. Loh, kartu namanya ganti-ganti. Ini kan artinya memang kita kekurangan sekali. Data menyebutkan kita membutuhkan tuh tiap tahunnya tuh 600.000 digital talent tiap tahunnya. Nah, supaya ini bisa proses transformasi bisa berjalan dengan baik. Nah, di era digital ini banyak sekali lapangan pekerjaan baru. Dan ini yang kita ingin memperkenalkan kepada masyarakat. Nah, untuk memperkenalkan itu kita ingin membukakan dulu wawasannya. Lewat apa? Lewat literasi digital. Apa sih ruang digital itu? Apa saja sih yang bisa kita lakukan? Bagaimana sih kita bisa beraktivitas? Terus ada kari-kari apa saja yang ada di sana? Contoh yang paling simpel aja, YouTuber mana pernah ada kita pikirkan. Padahal itu konten namanya, vlogger namanya. Itu yang tapi kan nggak mungkin semuanya jadi konten kreator dong, Pak. Bener, makanya juga harus yang lainnya, umpamanya bisa menjadi big data analitik. Kan sekarang di era digital kita pasti mengumpulkan data. Data itu kalau dikumpulkan, kalau tidak dilakukan analitik dan menghasilkan suatu informasi yang bisa dipakai untuk mengambil kebijakan, ya nggak ada artinya. Saya ingat Bapak pernah ngomong soal big data yang cuma dianggap sebagai kumpulan data aja gitu. Iya, big data itu perlu seorang ahli yang memahami data analis. Jadi ada data analisnya, big data analisnya siapa? Ini data yang dia dipilih untuk diolah menjadi apa? Itu tadi baru ngomong data analis. Belum lagi yang ngomong app developer, terus digital marketing, AI, terus apa lagi ya, IoT. Banyak sekali lapangan pekerjaan baru yang akan muncul, dan ini membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Untuk itu teman-teman yang di luar sana juga perlu meningkatkan kapasitasnya. Nah, di kami itu juga ada pelatihan-pelatihan yang kita berikan secara cuma-cuma, maksudnya gratis. Jadi ada tadi yang literasi digital itu sifatnya masif dan hanya basic aja untuk membuka wawasan. Habis itu kita ada pelatihan namanya intermediate skill, itu adalah digital talent scholarship. Di situ tergantung mau pilih apa. Tadi mau pilih AI, mau pilih jadi lebih spesifik begitu ya? Lebih spesifik, dan itu berbasis sertifikasi. Jadi ada ujiannya. Dan ini yang kita ada ujiannya sampai dia punya sertifikat. Berarti sertifikasinya bisa menjadi bahan modal tambahan dong kalau misalnya mau CV-nya bisa ada di melamar CV-nya. begitu ya? Benar. Benar sekali, Mbak. Ini menarik karena sebenarnya kan kita pengen semuanya serba mudah ya, at the palm of your hand. Sebenarnya kan pengennya begitu, dari perusahaan, dari para pelajar fresh graduate, atau misalnya tadi Mas Andika bilang, Mbak, yang banyak aware justru malah para profesional. Bener ya Mas Andika ya? Kenapa ternyata yang menggunakan apps semua adalah mereka yang sudah mengenyam getir manis pahitnya dunia pekerjaan dan bukan fresh grad, padahal yang diincar sebenarnya banyak fresh grad. Ya, jadi kalau kita ngelihat di lapangan itu anak-anak yang berkuliah memang kalau di jurusan teknologi maka mereka biasanya udah cukup paham ya, karena tentunya di fakultasnya mereka sudah cukup sering dibahas terkait dengan perkembangan teknologi dan seterusnya. Tapi banyak dari mereka yang jurusannya bukan yang teknologi based, mereka ini nggak cukup aware bahwa dunia itu sedang berubah sebegitu drastisnya. Misalkan kita bicara tentang psikologi gitu ya, kebetulan latar belakang saya di psikologi, kemudian lulusan-lulusan psikologi itu nggak cukup paham bahwa dunia HR itu sedang berubah jadi digital based juga gitu ya. Sekarang ada yang namanya people analytics, bagaimana kita bisa mengakses data karyawan, kemudian itu diolah tadi pakai big data, kemudian dibuat rekomendasinya pakai machine learning atau semacamnya. Itu nggak cukup kebahas gitu ya dalam perkuliahan. Jadinya anak-anak yang fresh grad ini pikirannya masih polos, bisa dibilang seperti itu gitu ya. Kayaknya dunia ini akan mudah untuk saya taklukkan, terlebih kayak gitu ya. Sementara buat mereka-mereka yang sudah bekerja, mereka paham bahwa di perusahaan mereka kompetensi yang dipelajari di kampus itu udah banyak tidak relevan. Ini saya langsung membayangkan orang tua yang sebenarnya udah merasa, oh saya sudah mengarahkan anak-anak saya kok untuk mengambil jurusan-jurusan ini, tapi ternyata tidak sespesifik itu ya Pak Samuel, ketahuan
tua. Kayaknya ini bagian dari geng orang tua yang pengen anaknya udah bisa mengikuti revolusi industri 4.0. Tapi kalau ditanya nggak tahu apa itu revolusi industri 4.0 ya Pak Samuel. Langsung mungkin bisa dibagi. Artinya kualitas seperti apa yang dibutuhkan? Kita punya SMK yang memang juga Presiden memacu sekali supaya lulusan-lulusan SMK ini punya peluang dan punya kompetensi di era digital nanti. Tapi ada juga yang memang fresh grade, ada juga yang memang mereka sempat di PHK selama pandemi, tapi industrinya terus berubah. Apa yang kira-kira kualitas apa yang dibutuhkan? Kemudian pekerjaan seperti apa yang available sebenarnya sekarang? Terus apa ini, ke saya atau yang Terus Pak Samuel dulu, nanti baru Nitya tanya ke yang terima kasih. mengurusi sekolah-sekolah SMK nih, ada Mbak Lena. Ke Pak Samuel Terima dulu. kasih ya. Jadi kalau kita bilang itu kesempatannya banyak sekali, peluangnya juga, dan macam-macam posisi itu banyak yang dibutuhkan. Jadi kita memang harus mulai meningkatkan, baik yang tadinya tidak paham digital, mereka bisa ambil kelas-kelas yang sifatnya training ya, cuma 3 bulan 6 bulan dapat sertifikat. Jadi kita bisa meningkatkan kapasitas kita. Dan nah itu di kami ada, dan itu banyak sekali listnya. Dari umpamanya anak-anak SMK kita punya program coding. Jadi coding itu, jadi coding yang untuk memperbaiki aplikasi itu ada untuk ini. Tapi untuk yang bagian marketing, untuk meningkatkan kapasitas mereka, digital marketing umpamanya. Jadi sekarang bagaimana memanfaatkan media-media yang ada di ruang digital? Karena kan sekarang targeting marketing itu bukan lagi sifatnya global ya, tapi lebih targeted. Orangnya yang ditarget itu spesifik. Jadi iya, itu punya dan menggunakan history mereka ya, mereka selama ini berjejaringnya bagaimana begitu ya? Benar, itu jadi lebih spesifik. Jadi dia micro targeting, jadi supaya yang diiklankan itu tepat mamanya. Itu juga ada diajarkan. Jadi sebenarnya inilah kesempatan kita pada saat proses transformasi inilah kita mulai membuka diri. Dan pembelajarannya ini kan sekarang bisa do it yourself, nggak perlu lagi datang ke sekolah. Ada yang sifatnya sekolah ruang guru, ada yang Udemy, ada pelatihan-pelatihan macam-macam lah ya, sekarang. E-learning sudah online. Banyak sebenarnya ya. Benar, itu yang saya tadi maksudkan itu. Jadi memang kita harus membekali diri kita, karena nanti persaingan akan ketat dan mereka melihatnya bukan hanya ijazah tapi apa kemampuannya. Ya, nah ini skill. yang harus diperhatikan. Oke. Aku ke Mbak Lena. Nitya mau ke Mbak Lena. Mbak Lena kan dirimu sering berhadapan langsung gitu kan, kader support berhadapan langsung dengan SMK gitu, baik dengan pihak sekolahnya, terutama yang di luar Pulau Jawa. Bagaimana mereka merespon the biggest disruption ini? Pandemi ini kan udah, ya kita udah harus berubah, udah nggak ada lagi jalan untuk kembali gitu ya ibaratnya ya. Bagaimana mereka merespon ini? Sama sekolah-sekolah itu mereka responnya very positif karena COVID ini mereka hinder dia even to find job more even tougher, right? Jadi with career support kebutuhan untuk bekerja lebih besar ya. Iya benar. Jadi with career support mereka bisa kontak ke company nationally itu without face to face, semua bisa on our platform. Jadi kalau nanti company wants to interview the students, and then the student can just reply on our platform and just set up Zoom for interview gitu. Okay. Dan platform kami juga sediakan webinar untuk membimbingkan siswa untuk gimana membuat CV yang profesional, atau cara meningkatkan soft skill mereka, dan juga cara tampil dalam wawancara pertama mereka. Oh, ya, jadi sampai ke hal seperti itu ya? Iya betul, iya. Dan di dalam career support kita juga ada prepare CV template untuk mereka, ajarin mereka gimana show off your soft skills. Soft skill itu kan susah di show off kan? Ya, benar. Jadi how to find a way to do that gitu, kita ajarin ya. Gitu. Tanpa harus bragging kalau saya minta angka sekian untuk gaji pertama gitu ya. Nitya masih mau ngobrol lagi sama empat-empatnya, tapi setelah ini kita jeda sebentar, masih di Ngopi. Kita nggak bisa pakai wisdom zaman dulu gitu ya untuk menghadapi masalah-masalah sekarang gitu. Kita harus ikutin change terus Iya, gitu. Ya harus. Industrinya masih agak sedikit kurang memberuntungkan untuk profesi perawat ya. Where's the money gitu. Saya sih maunya bisa kasih uang malahan.
Pak Samuel, Nidit sebenarnya pengen tanya soal support kepada startup ini. Mereka kan sudah berbuat banyak gitu ya. Tentu kan ketika mereka ikut Startup Studio Indonesia ada ekspektasi, apalagi kita butuh lebih banyak edutech sebenarnya di Indonesia. Sejauh ini support seperti apa? Kalau Kominfo memberikan tidak hanya mereka masuk SSI, tapi supportnya seperti apa? Ya ini kita jadi bersama masuk SSI kita akan bina mereka, kita akan berikan mereka mentor-mentor yang berkualitas yang mereka butuhkan, dan kebanyakan juga mereka ini mentor-mentor ini adalah dari backgroundnya dari startup juga yang sudah duluan masuk ke dunia startup. Dan juga kita memfasilitasi makanya kebutuhannya. Oke, mereka baru aja belum punya kantor, kita akan fasilitasi untuk memiliki namanya co-working space. Terus kalau mereka ingin mendevelop katakan aplikasinya, mereka perlu engineering, kita bantu. Kita hadirkan, kita bayar selama program itu ya, sampai bisa mengaktualisasi yang namanya ide mereka dalam satu bentuk aplikasi ataupun sebuah layanan. Terus ada yang lain lagi, malah dia perlu sistemnya ya, kita sewakan buat mereka. Memang Indonesia agak berbeda dengan yang negara lain bisa langsung kasih uang. Nah di kita itu belum bisa. Saya baru mau bilang urusan kasih uang tadi, gimana tuh kalau urusan kasih uangnya? Nah, itu dia. Karena tatapan mereka bertiga langsung kayak where's the money gitu. Saya sih maunya bisa kasih uang malahan. Nanti lagi saya pikirkan apakah nanti itu pemerintah sebagai angel investor. Angel investor kan dapat saham juga. Mungkin kita melalui mamanya. Ini lagi pemikiran ya. Ini kan belum live kan? ini sudah Pak, sudah mulai langsung direkam. Abis ini saya tagih janjinya loh Pak Samuel. Nggak, kalau itu nggak apa-apa, ditagih sih pasti. Jadi kita lagi berpikir umpamanya kita tetap melakukan startup studio ini, terus kita menunjuk venture capital yang di lokal mamanya, pemerintah taruh uang di situ. Jadi penyertaan mamanya. Jadi selama ini kan in kind ini kita, tapi saya harus minta, saya kan ini kan dari swasta, saya belum tahu tata cara penggunaan anggaran pemerintah boleh nggak kayak gitu. Saya ingin sedikit menambahkan. Jadi selain tadi ada mentor, ada fasilitas, kita juga mengintroduce kepada market yang potensial market, mamanya tadi kalau tentang perawatan. Perawat mamanya dengan Kemenkes mungkin, jadi bisa, jadi perawat itu punya sertifikatnya sudah bisa embedded di dalam di dalam profilnya dia mamanya, dia pernah terakhir kapan sih mamanya melakukan pelatihan mamanya, itu bisa sekali kita bisa perkenalkan dengan Kementerian Kesehatan atau asosiasi perawat mamanya. Itu justru, jadi kita tidak hanya memberikan fasilitas tadi, fasilitas pelatihan, fasilitas sarana prasarana, tapi juga kita membukakan kamu butuh apa. Jadi kita memang lebih cair ya kalau di SSI itu. Saya pernah ketemu dengan mereka, kita ngobrol aja, kamu perlu apa nanti? Nah ini oke, nanti connect-nya ke sana. Nah ini yang kita inginkan. Nah sebenarnya kedepannya kita ingin melembagakan ini. Contohnya mamanya saya baru saja bertemu dengan Dirjen Dikti. Nah sekarang kan kalau kita ngomong startup itu kan masih orang berpikirnya tuh bisnis. Jadi hanya di majornya yang bisnis yang mendapatkan pelatihan ini. Saya bilang Pak, sebenarnya semua semua fakultas itu harus ada paling tidak 1 semester untuk membukakan wawasan. Kan tidak semua orang akan menjadi pekerja. Betul. Jangan-jangan dia jadi entrepreneur. Jadi ubah perspektif ya. Benar, entrepreneurship itu tidak hanya diajarkan pada bisnis. Bisa aja orang kehutanan, orang biologi, orang pertanian. Jadi ada kelas khusus. Nah ini yang akan diterapkan di kampus Merdeka. Yang akan kemarin juga sudah waktu Pak Mas Menteri membuka acara itu dengan Presiden sudah menyatakan itu. Ini penting. Jadi yang mengajarkan entrepreneurship itu bukan pada hanya majornya yang bisnis, major-major yang lain tuh juga perlu diajarin. Ya, artinya kita kalau mau bicara soal revolusi industri 4.0, kita mulai dari yang paling basic terlebih dahulu. Kita mulai dari mengubah perspektif apa yang bisa kita ekspektasi ketika persaingan kerja nanti. Mereka yang sudah lulus, ilmunya apa, kepakainya gimana, dalam bentuk seperti apa. Karena lowongan pekerjaan bukannya berkurang, tapi bentuknya saja yang berubah, profesinya saja yang berubah gitu. Ada yang berguguran tapi muncul lagi profesi yang baru.
in life, one thing that don't change is there's always change, ya. Jadi kita harus ikutin change terus Iya, gitu. iya. Ya, harus retrain ourselves all the time. Industrial 4.0 may sound scary ya to some people. Ya, some jobs may be lost, tapi new jobs will be created sih. A lot So of we just need to train ourselves and retrain ourselves gitu. So the hope of career support, ya kita hope that we work with the school to help a lot of students to especially get their first job much easily and get the job that match with their major, something they like to do gitu. That's our hope. Terima kasih loh Mbak Lena. Nitya mau ke Mas Andika terlebih dahulu. Ya, memang untuk perubahan, untuk transformasi, kalau kita bicara dalam level negara gitu ya, kemudian dalam level industri, maka pastinya kan nggak lepas ya dari transformasi individu-individunya juga. Cuma memang kesadaran inilah yang masih kurang nih dari talent-talent kita ya. Talent-talent kita itu masih banyak yang fokusnya adalah yaudah yang penting saya dapat pekerjaan. Tapi mereka nggak cukup aware gitu ya, bahwa pekerjaan itu sedang berubah kemana sih. Ya. Nah maka jadinya harapan yang paling dasar sebenarnya adalah masyarakat kita nih awareness-nya bisa cukup meningkat ya terkait dengan perubahan dalam konteks pekerjaan. Bahasa yang kami sebutkan di Rakamin, kita nggak bisa pakai wisdom zaman dulu gitu ya untuk menghadapi masalah-masalah sekarang gitu. Mungkin intisarinya masih bisa kita pakai gitu. Tapi konteks-konteksnya untuk bisa misalkan dapetin pekerjaan yang aman gitu ya, yang bisa sustain, yang nggak banyak kerja tapi gaji ngalir terus gitu ya. Kayaknya udah nggak bisa gitu di zaman sekarang karena itu shifting gitu. Ya. Gitu, Mbak. Jadi intinya kalau Rakamin Academy itu mau bilang udahlah nggak usah dengan pola pikir zaman dulu. Kita jangan cuma minta gaji naik, tapi kita harus berkaca sama diri sendiri. Kita skillnya udah naik juga apa belum? Terima kasih Mas Andika. Ke Mas Syaumil. Ya, harapan kita pertama adalah untuk memastikan para lulusan profesi kesehatan, terutama perawat ya, itu untuk bisa sesuai dengan standar kompetennya. Dan meskipun ya di negara kita industrinya masih agak sedikit kurang memberuntungkan untuk profesi perawat ya, dengan kurangnya lapangan pekerjaan ya, dengan banyaknya kesempatan untuk bisa bekerja di luar negeri dan adanya bantuan dari pemerintah lewat kerjasama antar negara ya, Arskep Indonesia bisa menjadi salah satu channel untuk membantu para lulusan kita ya bisa untuk bekerja di luar negeri gitu sih Mbak. Oh, oke. Ini targetnya juga luar biasa ya, bisa bekerja juga di luar negeri ya. Artinya karena kita sudah memang terbuka pasar global, jadi kita tidak hanya bisa menerima tenaga dari asing, tapi juga kita juga bisa bersaing untuk luar negeri. Saya suka banget Mas Syaumil. Terakhir kalau begitu petua dari Mas Syaumil, petua kesannya beda banget ya. Enggak Pak, saya minta bukan janji, saya minta solusi berarti. Siap. Jadi kalau kita bicara peluangnya ya, kita ngomong era digital ini. Di ruang digital itu berbeda dengan ruang fisik yang terbatas karena kita sudah dibatasi oleh posisi bumi. Di ruang digital itu setiap orang tersambungkan dengan ruang digital, dia membawa ruang baru. Gadget kita kan ruang baru. Kalau dulu di ruang fisik kan kita menempati, sekarang di ruang digital kita bawa, artinya makin luas. Luasnya itu tidak terbatas. Untuk itu kita harus lebih jeli. Kita harus memahami diri kita. Kita mau apa? Untuk itu habis itu baru kita skill apa yang saya butuhkan untuk saya ingin menjadi yang saya inginkan. Nah itu pertama skill. Nah kedua, kalau kita bicara ruang digital itu apa sih? Interkoneksi. Interkoneksi itu apa? Artinya kita juga selain punya skill, kita diharapkan bisa punya skill untuk berkolaborasi. Kerja itu sekarang tidak sendiri-sendiri. Bisa saja kita berkolaborasi dengan orang yang tidak ada di Indonesia, maksudnya ada di luar negeri untuk mengerjakan suatu proyek. Dan juga cara kerja itu berubah. Nah ini harus juga dipahami. Jadi kalau kita memahami, kalau zaman saya tuh berangkat dari rumah jam 6 sampai di kantor jam 8, kerja di meja, habis itu 9 to 5 kerja, ya Pak. rapat itu baru pulang. Nah itu kayak gitu kan, Sekarang kan nggak bisa, saya bisa di mana aja. Di mobil pun dalam perjalanan saya juga sudah kerja. Ya. Nah ini dari dimanapun bisa bekerja, kita bisa produktif. Nah ini jadi ada 3 tadi, kita harus menyiapkan skill kita, kemampuan bersosialisasi itu harus juga dibutuhkan karena kita tidak sendirian, kita harus berkolaborasi. Dan Ketiga, metode bekerjanya sudah berbeda. Ya.
Yang diukur adalah produktivitas kita. Bukan kita masuk ke kantor jam sekian, pulang jam sekian. Enggak. Kamu ngerjain apa? Ya berarti Apa yang kamu hasilkan? bukan berkonsentrasi pada absen tapi pada hasil gitu ya Pak ya. Benar. Oke. Mudah-mudahan dengan ada keberadaan Rakamin Academy, ada career support dan juga ada Upscape, jadi orang-orang semakin terbuka dan juga mereka mendapatkan akses yang lebih luas lagi. Jadi kita akan benar-benar mendapatkan sumber daya manusia yang luar biasa dengan mindset yang luar biasa. Terima kasih Pak Samuel, terima kasih Mbak Lena, terima kasih Mas Andika, terima kasih Mas Yaumil sudah bergabung sama kita. Mudah-mudahan ada banyak anak-anak, pelajar, pekerja, dan orang tua yang menonton kali ini. Jadi mereka terbuka semua pikirannya dan langsung dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Nitya langsung berikan kepada Om Jo petua untuk penutup hari ini. Ketulusanmu bagai titik embun yang jatuh di pagi hari. Kau teduhkan jiwaku yang lelah oleh kerja dan cinta. Kasih sayangmu adalah rimbun pohon tempatku berteduh, mengurai beban hidup yang berat, lelap aku tertidur. Tetaplah kau di sini menemaniku, mengarungi ruang dan mimpi-mimpi. Jangan pernah kau pergi meninggalkanku hingga waktu usai telan sunyi sepi. Adalah rimbun pohon tempatku berteduh, mengurai beban hidup yang berat, gelap aku tertidur. Tetaplah